Selamat malam, kembali dengan saya, manusia penuh dosa di Ilusi Duniawi. Jika kita bicara soal seni bela diri, ada beberapa nama besar dan yang terkenal dari berbagai belahan dunia. Tapi, jika kita bicara tokoh bela diri dari Asia, ada satu tokoh legendaris yang terkenal dengan teriakan khasnya di berbagai film laganya. Siapa lagi kalau bukan Bruce Lee? Dia nggak cuma jago berantem di film aja, tapi juga di kehidupan nyata. Nah, seperti apa kisah mantan tukang berantem di jalan hingga menjadi aktor yang sukses, serta menjadi ikon bela diri yang legendaris. Mari kita bahas bersama sekarang ini. Simak terus. Pada tanggal 27 November tahun 1940, telah lahir seorang bayi di San Francisco, Amerika Serikat dari sepasang suami istri yang bernama Lee Hoi-chun dan Grace Ho. Bayi ini lahir di tengah-tengah pekerjaan tour seniman opera Lee Hoi-chun di San Francisco. Bayi ini mendapat nama baratnya justru pemberian dari suster yang membantu kelahirannya di rumah sakit, karena susternya bingung untuk mengeja dan menulis nama aslinya dalam bahasa Cina untuk keperluan dokumen serta administrasi rumah sakit. Nama Bruce diambil dari nama laki-laki di Amerika pada umumnya di masa itu, dan nama Lee diambil dari nama marga atau nama keluarga ayahnya, sehingga jika digabungkan menjadi Bruce Lee. Namun setelah pekerjaan ayahnya di Amerika selesai dan pulang kembali ke Hong Kong, nama itu nggak pernah dipakai oleh orang tuanya dan tetap menggunakan nama aslinya, yaitu Li Xiaolong. Menurut kepercayaan hampir semua orang Cina yang mempercayai Xiao, Bruce lahir di tahun 40 yang merupakan tahun hewan naga di zodiak Cina. Sehingga Bruce diberi nama oleh orang tuanya Li yang menunjukkan nama atau marga ayahnya, Xiao yang artinya kecil, dan Long yang artinya naga. Dan jika digabung arti nama Li Xiaolong adalah naga kecil dari keluarga Li. Pada usia 3 bulan, Bruce dan keluarganya pulang kembali ke kampung halaman setelah pekerjaan tour opera ayahnya selesai. Sehingga Bruce menghabiskan masa kecil hingga remajanya tinggal di Hong Kong. Masa kecil Bruce bersamaan dengan periode pendudukan Jepang di Hong Kong pada masa Perang Dunia Kedua pada tahun 41 hingga 45. Setelah perang berakhir dan mulai bersekolah, prestasi akademik dan nilai-nilai pelajarannya nggak begitu bagus. Tapi dalam bidang olahraga dan kesenian, nilainya selalu memuaskan dan memiliki reputasi yang sangat bagus. Setelah beranjak remaja memasuki usia 13 tahun, Bruce mulai sering berkumpul, nongkrong dengan gerombolan geng preman. Ditambah kala itu, Bruce juga memiliki sifat temperamen yang sangat tinggi dan mudah sekali tersulut emosinya. Dari sinilah ia mulai sering terlibat dalam perkelahian di jalan. Namun ketika remaja, badan Bruce bisa dikatakan relatif kecil. Jadi meskipun nyali serta keberaniannya berapi-api, tapi karena fisiknya yang lemah dan kecil, Bruce hampir selalu kalah dalam berkelahi di jalan. Hal inilah yang mendorong Bruce Lee tertarik untuk belajar ilmu bela diri. Dan karena keinginannya ini ternyata justru mempertemukannya dengan seorang guru besar atau master bela diri kungfu, aliran Wing Chun. Yang semua orang di tahun 2020 ini pun sebagian besar mengenalinya, yaitu Ip Man. Tanpa basa-basi, Bruce langsung memohon kepada Ip Man untuk menjadi muridnya karena Ip Man melihat keinginan kuat serta potensi di diri Bruce. Akhirnya diterimalah si Bruce menjadi muridnya. Hampir setiap hari, Bruce nggak pernah bolos dan tekun untuk menjalani proses latihannya yang keras. Dari kondisi fisik Bruce yang awalnya lemah mulai berkembang dari hari ke hari dan semakin lama semakin kuat dikarenakan ia selalu melatih tubuhnya. Uniknya, selain berkelahi, di sisi lain Bruce juga gemar sekali dengan kegiatan menari. Di saat yang sama, ketika Bruce berlatih bela diri, ia juga mengambil kursus menari Cha-cha. Selain untuk menyalurkan hobi menarinya, tarian Cha-cha juga membantunya dalam melatih gerak kaki dan juga keseimbangan. Bahkan, Bruce sempat sekali meraih juara dalam sebuah kompetisi menari Cha-cha di Hong Kong. Kemudian, setelah Bruce memasuki jenjang pendidikan SMA,
disinilah titik balik kehidupannya akan dimulai. Karena badannya yang makin hari makin kuat dan mulai sering memenangkan pertarungan di jalan, Bruce menyalahgunakan ilmu bela dirinya di tengah-tengah masa SMA hingga kelulusannya. Keseharian Bruce selalu diwarnai dengan perkelahian. Hampir setiap minggu ia selalu saja berkelahi. Karena semakin kuat dan sering menang, kali ini lawannya sudah nggak lagi hanya dengan teman sekolah atau orang acak di jalan, tapi juga sampai dengan gerombolan geng preman, sehingga nggak jarang membuatnya harus berurusan dengan polisi. Kedua orang tua Bruce mulai nggak tahan lagi dengan kenakalan serta keberingasan anaknya ini. Karena akibat dari kekejaman Bruce yang membabi buta, membuat mau nggak mau keluarga Bruce harus juga berurusan dengan polisi, serta menerima cukup banyak ancaman-ancaman dari gerombolan anggota geng preman. Akhirnya, kedua orang tuanya memutuskan untuk mengirim Bruce untuk pindah ke Amerika segera setelah dia lulus SMA di usia 18 tahun agar belajar menjadi orang yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Berbekal uang sejumlah 100 US dollar, berangkatlah Bruce kembali ke Amerika dengan kapal laut. Di sana, Bruce dititipkan di teman ayahnya, Ruby Chow, yang merupakan seorang pemilik restoran. Bruce tinggal dan ikut bekerja di restoran itu. Pada awal-awal di Amerika, pekerjaan Bruce hanya sebagai tenaga pelayan dan tukang cuci piring di restoran, serta memberi kursus tari caca. Setelah beberapa waktu, Bruce memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke kuliah dan mengambil jurusan ilmu filsafat. Semasa awal kuliah, Bruce bertemu dan berkenalan dengan teman sesama dari Asia bernama Taki Kimura. Saat itu, Kimura cukup sering mengalami tindakan bully dari serangan verbal maupun fisik yang didasarkan isu rasisme. Didasari rasa belas kasihan, Bruce memotivasi dan menolong Kimura untuk meningkatkan harga dirinya dengan cara melatih seni bela diri. Inilah cikal bakal berdirinya sekolah seni bela diri kungfu Bruce Lee di Amerika. Awalnya, Bruce hanya berniat untuk membantu Kimura dan mengajar kelas kungfu privat hanya untuk pekerjaan paruh waktu saja demi menambah pemasukan uangnya. Namun karena dalam singkat popularitas kelas kungfu Bruce melejit, nggak begitu lama kemudian sekolah kungfu Bruce resmi berdiri. Sekolah ini terbuka untuk umum bagi siapa saja yang berminat. Berbeda sekali dengan di Hong Kong. Di Hong Kong, kungfu adalah ilmu rahasia yang nggak boleh sembarangan diajarkan kepada orang. Sedangkan bagi Bruce, orang dari kebangsaan atau ras atau suku apapun nggak ada masalah bagi yang ingin belajar kungfu. Lalu pada tahun 1961, Bruce bertemu dan berkenalan dengan seorang gadis bernama Linda Emery. Mereka berdua saling jatuh cinta dan mulai berpacaran. Dan pada tahun 1964, pasangan ini akhirnya menikah. Bruce dan Linda pindah ke Oakland, California dan membuka kelas belajar kungfu yang kedua di sana. Sementara kelas kungfu yang lama Bruce percayakan kepada asistennya yang juga merupakan teman semasa kuliahnya, yaitu Taki Kimura. Pada masa-masa awal setelah menikah, Bruce mulai mengembangkan gaya bela dirinya sendiri dengan memadukan kungfu, Wing Chun, anggar, tinju, serta pengetahuan filosofinya. Bruce memiliki pandangan serta filosofi tersendiri tentang bela diri, yaitu jika dalam bertarung, yang terbaik adalah kemampuan beradaptasi, efisien, dan menyelesaikannya secepat mungkin. Nggak perlu melakukan banyak gerakan yang sebenarnya nggak diperlukan dan nggak efisien. Seiring waktu berjalan, Bruce pun mulai lebih sering mengajarkan konsep bela diri ciptaannya dibandingkan bela diri tradisional, yang kemudian dia beri nama Jeet Kune Do. Untuk mempromosikan bela diri barunya agar dikenal luas, dalam suatu turnamen karate, Bruce mendemonstrasikan kemampuannya serta konsep bela diri miliknya. Dan dari demonstrasi itu, yang paling ikonik adalah push up 2 jarinya, serta jurus pukulan 1 incinya yang melegenda hingga sekarang. Setelah rekaman demonstrasi Bruce menyebar luas dan menjadi viral, ada seorang produser acara televisi sangat terkesan dengan penampilan Bruce yang sangat penuh wibawa, intensitas, dan konsentrasi. Tanpa berlama-lama, mulailah sang produser tersebut melakukan pendekatan pada pihak Bruce Lee. Setelah melalui screening test, akhirnya Bruce mendapat peran sebagai Kato dalam film serial Green Hornet pada tahun 1966. Kato hanyalah peran pembantu dalam film itu,
Namun, popularitasnya justru mengalahkan peran utamanya. Setelah proyek Green Hornet usai, tentu nama Bruce Lee serta sekolah bela dirinya menjadi terkenal dan ramai calon murid yang ingin berguru. Namun akhirnya Bruce memilih untuk beralih dan fokus ke dunia akting. Hal itu dikarenakan ia nggak tertarik lagi untuk membuka lebih banyak sekolah bela diri. Karena jika sekolah semakin banyak, ia kekurangan waktu untuk menjaga kualitas dari ajarannya. Karena prinsip Bruce Lee adalah kecintaan dan dedikasinya akan seni bela diri tidak seharusnya dijadikan untuk mendapatkan keuntungan material semata. Tapi sayangnya, setelah kesuksesan menjadi peran pembantu di serial Green Hornet, tidak serta-merta membuat sepak terjang Bruce menjadi lebih mudah. Bruce benar-benar sangat kecewa karena selama ia berkarir di Hollywood, namanya nggak pernah bisa masuk sebagai bintang atau peran utama, tak peduli sebagus apapun kemampuan aktingnya maupun kemampuan bela dirinya. Tawaran yang datang kepadanya selalu berhenti di peran-peran tak penting. Hal ini membuatnya frustasi, karena pada saat itu Hollywood masih menganggap orang-orang Cina tidak layak dijual di depan kamera. Karena nggak ada perubahan, Bruce mulai mengubah strateginya untuk mendobrak dan menghapus stereotip buruk itu. Bruce bersama dua orang sahabatnya yang juga sesama aktor, James Coburn dan Sterling Sullivan, bersiasat untuk merancang sebuah film sendiri berjudul The Silent Flute. Ketiganya sepakat untuk menulis sendiri skenarionya dan Bruce Lee berperan sebagai bintang utama. Ketika rampung digarap, naskah itu ditawarkan ke Warner Brothers. Warner setuju untuk memproduksi film itu, tapi dengan syarat yang sangat tidak masuk akal. Ketiganya sempat kurang setuju, tetapi akhirnya mereka semua mengalah dan menerima tawaran itu demi membantu sahabatnya, Bruce Lee. Setelah mempersiapkan dan mengusahakan segalanya, pihak Warner Brothers justru memutuskan menunda proyek. Keangkuhan Warner Brothers semakin menambah kekecewaan Bruce Lee terhadap Hollywood. Suatu kali, Bruce Lee berkeluh kesah kepada kedua sahabatnya. Ia menceritakan dan mencurahkan habis segala persoalannya. Namun, respon dari kedua sahabatnya justru sebaliknya. James dan Sterling justru nggak sejalan dengan cita-cita Bruce Lee. Di Hollywood, kamu cuma buang waktu aja. Pulang aja ke Hong Kong dan buat film di sana. Kamu tuh bakal jadi besar di sana, kata James. Serta, kamu nggak bakal bisa menjadi bintang besar di Hollywood dengan keadaan yang seperti ini, kata Sterling. Bruce Lee bimbang. Film-film yang beredar di Asia Timur dan Asia Tenggara jauh dari harapannya. Ia masih berpikir bahwa Hollywood lebih menjanjikan dalam membesarkan namanya. Setelah menimbang-nimbang, Bruce Lee bangkit dari kegalauannya dan mencoba peruntungannya sekali lagi di Hollywood. Bruce kembali menawarkan sebuah ide film berjudul The Warrior yang menceritakan tentang ideologi dan filosofi kungfu. Karena menarik dan bagus, akhirnya dipakailah ide itu. Namun judul film itu diganti dengan kungfu dan Bruce Lee didepak keluar begitu aja setelah dicuri konsep idenya. Akhirnya film itu dibintangi oleh aktor David Carradine. Ketika film itu tampil di layar kaca, Bruce Lee amat sangat berang dan muak terhadap rasisme serta kelicikan Hollywood. Bruce Lee akhirnya kembali ke Hong Kong. Pada masa-masa awal berkarir di Hong Kong, beberapa produser sempat menolaknya karena Bruce Lee meminta honor yang cukup tinggi untuk ukuran Hong Kong saat itu. Namun semuanya berubah ketika ia diundang untuk mendemonstrasikan kungfunya di stasiun televisi. Dengan segala kebolehannya, Bruce menendang 4 buah papan setebal 1 inci hingga hancur. Penampilan itu disaksikan oleh seorang produser kenamaan dari rumah produksi Golden Harvest bernama Raymond Chow. Ia menelpon dan menyampaikan rasa kagumnya kepada Bruce Lee. Bruce menjawab, "Aku bisa melakukan lebih baik lagi. Aku berjanji dalam waktu dekat, aku akan menjadi bintang paling cemerlang di Asia." Ungkapan penuh percaya diri tanpa keraguan ini membuat Raymond Chow semakin tergila-gila dan ingin bekerja sama dengan Bruce Lee. Pada tahun 1971, diluncurkanlah pertama kalinya ke publik film pertama Bruce Lee di Hong Kong dan sebagai bintang utama yang berjudul The Big Boss. Tanpa disangka-sangka, film ini meledak di pasaran. The Big Boss juga berhasil menjadi box office
dan menggeser film-film barat yang bertengger di puncak seperti The Sound of Music. Membludaknya para penonton di bioskop-bioskop Hong Kong sampai membuat pemerintah setempat harus mengerahkan polisi lalu lintas untuk mengatasi kemacetan jalan-jalan. Dalam waktu yang sangat singkat, Bruce Lee menjadi idola baru di Hong Kong dan kawasan Asia. Kemudian, Bruce Lee kembali memainkan film keduanya di tahun 1972 yang berjudul Fist of Fury. Film ini menghabiskan budget yang sangat besar dibandingkan film-film di Hong Kong pada masa itu. Ternyata film ini sangat sukses besar sekali. Bahkan jauh melampaui ekspektasi dan prediksi awal Bruce Lee beserta timnya. Film ini juga berhasil menembus pasar Eropa dan Amerika. Fist of Fury berhasil menggeser rekor penjualan tiket yang didominasi oleh film-film Hollywood. Bruce Lee telah menjelma menjadi superstar Asia yang sulit dicari tandingannya. Namanya banyak menghiasi berbagai media informasi dari majalah, koran, radio, hingga layar kaca. Masih di tahun yang sama, pada 1972, Bruce Lee sedang sangat produktif dan kembali membintangi film ketiganya yang berjudul The Way of the Dragon. Tapi ketika dirilis di Amerika, judulnya dirubah menjadi Return of the Dragon. Kali ini nggak nanggung-nanggung. Bruce Lee merangkap menjadi bintang utama, penulis cerita, penata adegan, sekaligus sutradara. Dalam film ini pun Bruce menggandeng Chuck Norris yang merupakan seorang atlet karate juara internasional 7 kali berturut-turut yang terkenal di Amerika pada saat itu. Pertarungannya dengan Chuck Norris begitu memikat hati jutaan penonton dan sangat ikonik. Sejak film itu beredar, Bruce Lee dinobatkan menjadi aktor dari Asia yang paling dicari di seluruh dunia, sekaligus menjadi ikon seni bela diri yang sangat diperhitungkan. Melihat kesuksesan Bruce Lee yang sangat cepat dan besar bagai naga yang terbang ke langit, orang-orang Hollywood yang dulu pernah meremehkannya, termasuk Warner Brothers, tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka akhirnya terjalinlah kerjasama antara Hollywood dan rumah produksi Hong Kong. Kerjasama ini menghasilkan film keempat Bruce Lee yang berjudul Enter the Dragon pada tahun 1973. Sejak saat itu, nama Bruce Lee menyebar dan dikenal hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berkat kesuksesan Bruce Lee di film kerjasama antara Hollywood dan Hong Kong, pada masa ini terjadi perubahan yang sangat signifikan di lingkungan dan siklus kerja Hollywood. Bruce Lee berhasil merubah dan mendobrak stereotip Asia di mata orang-orang Amerika yang selalu menggambarkan pria Asia itu seperti anak kecil, kuli, dan pekerja rumah tangga dalam budaya populer Amerika. Selain itu, ia juga berhasil membukakan pintu yang sebelumnya benar-benar tertutup untuk orang Asia di Hollywood. Bruce Lee membuktikan bahwa citra pria Asia itu juga bisa keras, kuat, seksi, maskulin, dan seniman bela diri yang masih meresap dalam film-film Hollywood hingga sekarang ini. Kesuksesan ini membuatnya kembali lagi membuat film kelimanya yang berjudul The Game of Death. Pada proyek ini, Bruce Lee merangkap 8 peran kerja sekaligus, yaitu sebagai pemeran utama, produser, sutradara, penulis naskah, pengatur laga, pengatur lokasi, sinematografi, dan penataan cahaya. Tapi, sayangnya, ketika ia sedang menggarap proyek film ini, sesuai dengan judul filmnya, The Game of Death, Bruce meninggal sebelum film ini dapat diselesaikan. Tepat di saat usianya yang ke-32 tahun, naga dari Asia yang masih muda dan sedang berada di masa keemasannya ini harus terbang ke langit meninggalkan semuanya. Sebelum meninggal, Bruce mengeluh sakit kepala di saat di lokasi syuting dan kemudian meminum obat sakit kepala. Setelah merebahkan diri dan tertidur, Bruce Lee tidak pernah membuka matanya lagi. Bruce sempat dilarikan di ruang gawat darurat di RS Queen Elizabeth, namun sudah sangat terlambat dan hasil otopsi menunjukkan jika Bruce Lee mati dikarenakan pembengkakan otak. Kabar kematian Bruce Lee sangat mengejutkan semua pihak, bahkan banyak nggak percaya. Banyak orang yang merasa sedih dan menyayangkan kematian Bruce Lee di usia yang masih muda dan sedang berada di masa-masa suksesnya. Meski begitu, nama besar dan karya Bruce Lee selalu dikenang dan diingat publik hingga saat ini. Karena sosok Bruce Lee yang begitu melegenda di masanya,
di kota Hong Kong sampai didirikan patung dirinya yang bisa dikunjungi dan dilihat hingga saat ini. Nah, dari cerita saya barusan tentang Bruce Lee yang lumayan panjang, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu 1. Percaya diri. Bruce Lee dalam setiap film-filmnya, wawancara, acara TV, maupun kehidupan sehari-harinya selalu percaya diri, baik dalam berbicara maupun bersikap. Ia nggak pernah ragu akan kemampuannya. Ia sangat yakin dan mantap akan kemampuan yang dimilikinya, yang membuatnya itu jadi terlihat berwibawa dan memiliki aura yang kuat. Yang kedua, berani. Dari usia kecil hingga dewasa, dari perkelahian jalan, ancaman serta tantangan yang berdatangan, rasisme dan kelicikan yang diterima, serta kegagalan dan penolakan. Dalam menghadapinya, Bruce Lee nggak pernah gentar atau takut. Ia juga nggak pernah ragu untuk memperjuangkan nilai-nilai idealismenya yang ia pegang. Lalu yang ketiga, tangguh dan teguh pada tujuan hidup. Kebanyakan orang ketika menghadapi kegagalan atau penolakan akan mulai meragukan sendiri tujuan atau pilihan hidupnya. Tapi dalam menghadapi hal ini, Bruce Lee sangat berpegang teguh pada pilihan serta tujuan hidupnya. Ia nggak peduli terhadap rintangan apapun yang dihadapi, karena ia yakin dan percaya pada kemampuannya untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan. Lalu yang berikutnya, realistis dan fleksibel. Biasanya sifat realistis dan fleksibel bertentangan dengan sifat idealis. Namun ini adalah salah satu bentuk kecerdikan, seperti saat Bruce Lee mengejar tujuannya untuk menjadi aktor pemeran utama dari Asia di Hollywood. Tapi dikarenakan rasisme di Hollywood terhadap orang-orang Asia sangat merajalela, berapa kali pun Bruce Lee berjuang tetap nggak bisa karena lingkungan yang tidak mendukung. Jika terus-terusan seperti itu dan tahu akan seperti apa hasilnya, justru bodoh dan nggak bijak jika diulang terus-menerus. Akhirnya Bruce Lee mengubah strateginya. Apakah ini berarti Bruce Lee melanggar nilai idealisnya sendiri? Nggak juga. Meskipun Bruce mengubah strateginya, ia hanya mengubah cara pendekatan serta langkah yang diambil. Tapi tujuan awalnya untuk menjadi aktor Asia pertama yang bisa menembus level Hollywood dan pasar Eropa sebagai pemeran utama tetap nggak berubah. Jadi di sini target atau tujuannya tetap sama, hanya cara bermainnya yang berbeda untuk menyesuaikan kondisi yang dihadapi. Lalu membuat jalan dan menciptakan peluang sendiri. Kesempatan dan peluang karir Bruce Lee ketika di Amerika menemui titik buntu. Segala usaha sudah dilakukan, tapi justru berbuah cemoohan dan penolakan. Akhirnya Bruce menciptakan peluangnya sendiri yang sesuai dengan visinya di Hong Kong, yang hasilnya justru meledak hebat di seluruh dunia. Poinnya, jangan terpaku pada satu tempat atau kondisi. Carilah tempat yang mendukung dan memungkinkan untuk mewujudkan visi serta tujuanmu. Dan buatlah peluangmu sendiri, jangan hanya pasrah dengan keadaan. Kemudian, beradaptasi dan berinovasi. Bruce Lee selalu open-minded terhadap segala hal yang membawa perubahan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti dalam hal bela diri misalnya. Bruce nggak terpaku pada satu sistem bela diri aja. Dia beradaptasi dan menerapkan segala sesuatu yang bisa menambah efisiensi dalam bergerak, tapi juga meninggalkan segala sesuatu gerakan yang percuma dan tidak berguna. Demikian halnya dalam kehidupan sehari-hari. Sama sekali nggak salah kok kalau kita menganut atau percaya pada suatu konsep nilai atau pemikiran yang kita yakini benar. Tapi jangan pernah menutup diri dan merasa paling sempurna. Teruslah belajar agar pandangan kita itu makin luas. Jika hal baru yang kita temui memang membawa kebaikan dan lebih benar, kenapa nggak diterima dan diterapkan? Dan sebaliknya, jika hal lama atau kebiasaan yang kita selamanya lakukan tidak baik, nggak perlu ragu untuk ditinggalkan agar kita juga sendiri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan 6 quotes ikonik dari Bruce Lee.
Saya nggak takut dengan orang yang berlatih 10.000 jenis tendangan, tapi hanya sekali. Tapi saya takut dengan orang yang telah berlatih satu jenis tendangan 10.000 kali. Mengetahui aja nggak cukup, tapi kita harus menerapkannya. Berniat aja nggak cukup, tapi kita juga harus melakukannya. Jika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu, kamu nggak akan pernah bisa menyelesaikannya. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah, tapi berdoalah untuk kekuatan agar dapat bertahan dalam kehidupan yang sulit. Persetan dengan keadaan. Saya menciptakan peluang. Kamu harus tak berbentuk seperti air. Saat dituang ke cangkir, maka akan jadi cangkir. Saat dituang ke botol, maka akan jadi botol. Saat dituang ke teko, maka akan jadi teko. Air bisa menetes, mengalir, dan merusak juga. Jadilah seperti air, sobat. Sekian cerita singkat dan kisah hidup dari Bruce Lee yang saya sampaikan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sugeng dalu lan sembah nuwun.